Ada dua arti. Yang pertama adalah seorang ini kesurupan jin. Yang kedua, penyakit semi gila. Ya, kayak penyakit hilang ingatan, sadar, ingat-ingat, sadar dan seterusnya. Nah, ketika penyakitnya ini kumat, maka perempuan ini auratnya terbuka, ya. Auratnya tersingkap. Tapi Nabi katakan apa? Ketika orang ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang perempuan ini, ya, maka Nabi katakan, insyiti sabarti walakil jannah. Jadi Nabi ketika mengatakan kepada perempuan ini, ketika perempuan ini meminta kepada Nabi, ya, untuk meminta agar biar sembuh atau mungkin minta doa, Nabi katakan dengan dua opsi pilihan. Jika engkau sabar di atas penyakitmu, maka bagimu surga. Ya. Fa in syi'ti adallaha azza wa jalla an yu'afiyaki. Tetapi jika engkau berkehendak, saya doakan kepada Allah engkau sembuh, maka akan sembuh. Nah, kalau kita kan biasanya pilih yang sembuh-sembuh, ya. Kalau seperti ini kondisinya, kalau disuruh pilih dua opsi tadi, mending sembuh daripada sakit-sakitan, ya. Nah, salah satu faedah yang menarik di sini, untuk mendapatkan surga itu tidak harus kemudian menjadi orang yang terkenal. Maka tadi kita katakan seorang dai, ya kan? Itu kan luar biasa. Tadi kita sampaikan di mukadimah, bisa surga dan neraka ada di hadapan kita. Dan itu sangat mudah. Ya. Kalau nggak surga ya neraka. Maka seorang ini ketika disebutkan dalam hadis, orang yang mungkin latar belakangnya adalah dalam sebuah tulisan hadis adalah orang yang dari Habas, ya, dan bermuka hitam atau berwajah hitam dan tidak terlalu terkenal. Bahkan salah satu di antara penjelasan hadis, dia pernah menjadi salah satu tukang sisirnya Khadijah binti Khuwailid, ya, radhiyallahu anha. Tetapi termasuk dikatakan oleh penghuni surga seorang perempuan ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan perempuan ini. Aja sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, apakah yang harus diperhatikan bagi seorang dai kalau dia menganggap penting? Ya. Yang pertama, bahwa dakwah, ya, itu memang kita yakini adalah salah satu di antara Mahimatul Rasul, tugas yang diemban para rasul. Dan ini salah satu di antara keistimewaan bagi orang yang bisa mengemban dan mengikuti dan memegang dakwah Rasul. Dengan artinya apa? Dia mendakwakan tentang kebenaran. Berarti kalau dilevelkan gitu, dakwah Rasul, kemudian orang-orang di bawahnya yang mengikuti dakwah Rasul, mereka adalah yang kata Nabi, warasatul anbiya, ya, pewaris tahta kenabian. Makanya kalau diwarisi ya kita terima, ya, begitu. Dan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi tidak mewarisi dirham dan mata, tidak mewarisi dirham dan mata perhiasan, tapi Nabi mewariskan kepada kita adalah ilmu. Man akhadha wafir. Siapa yang bisa mengambil sebuah ilmu tersebut, maka dia mengambil sebuah kemuliaan dan kebahagiaan. Salah satu ayat yang menjelaskan bahwa pentingnya seorang dai menyeru kepada jalan yang benar, Allah katakan dalam surat Yusuf, ya, Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Ini yang perlu digarisbawahi untuk kita semua. Ya, ketika Nabi Muhammad dikatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku. Ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah, ya, dengan basirah, dengan ilmu. Maka berarti modal seorang dai yang pertama adalah ilmu. Ya. Ilmu menjadi modal pertama kita. Ketika seseorang punya modal ilmu, maka secara otomatis, ya, dia akan menyampaikan apa yang dia miliki, dan itu adalah poin pertama. Ya. Bagaimana seorang akan menyampaikan kalau dia tidak punya ilmu itu? Maka bagaimana ketika kita lihat ada orang yang mau bersedekah, ketika kemudian tidak ada yang disedekahkan? Walaupun kalau bicara masalah sedekah dan infak, cukup kata Nabi katakan tabassum muka shadaqatun. Senyum kita saja itu sudah sedekah. Ya. Tetapi dalam artian ketika orang ini menyampaikan ilmu, mentransfer ilmu, ketika tidak punya ilmu, bagaimana dia akan menyampaikan? Ya. Maka ilmu yang pertama. Ya, dalam ayat ini Rasulullah SAW kemudian dan para orang-orang yang mengikuti beliau, ya, yang di jalan dakwah pastinya, yaitu mereka yang kemudian memiliki tanggung jawab besar ketika kemudian sudah memiliki ilmu tentang agama. Makanya Nabi katakan dalam sebuah hadis, ya, balighu anni walau ayat, itu artinya apa yang kita miliki walaupun sepotong ayat dari Nabi ataupun dari Al-Quran, kita sampaikan pada orang lain. Barangkali sedikit gambaran bagaimana dakwah Nabi Nuh, ya. Kalau mungkin dakwah Muhammad sudah hebat dan luar biasa, tengoklah sedikit bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Nuh itu dakwah pada kaumnya, ya, bahkan dakwahnya beliau adalah siang dan malam. Kalau kita kan paling malam toh, gitu ya, atau mungkin siang toh, atau mungkin seminggu sekali. Nabi Nuh itu dakwah Allah katakan
qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh mengatakan kepada Tuhannya, ya Rabbi, sesungguhnya aku ini telah menyampaikan risalahmu kepada umatku siang dan malam. Tapi apa hasilnya? Ya. Kullama da'awtuhu litakfiru ja'alu asabi'ahum. Ketika mereka didakwai tentang tauhid, tentang kebenaran, malah mereka kabur dan bahkan mereka menjadikan jari jemari mereka ya, dimasukkan ke telinganya dan diikuti dengan apa? Kain ditutupkan ke kepalanya. Kalau orang sekarang nggak ada ya, sebenci-bencinya dengan dai, nggak ada orang yang berani di depan dainya, di depan ustaznya, sumpel telinganya, pakai selimutan sarung gitu ya. Kalau ada ya mungkin ini umatnya Nabi Nuh yang tersisa gitu ya. Kalau ada, tapi nggak ada. Kalau ada orang ketika menyampaikan kebenaran kok kemudian dia langsung telinganya disumpel, kemudian dia pakai sarung atau pakaian atau baju, maka berarti dakwah yang model-model di zaman Nabi Nuh apakah akan ada di zaman-zaman kita? Akan muncul dan jauh lebih hebat pertengkaran ataupun bagaimana pertentangan. Karena dakwah risalah itu akan dibenci namanya oleh iblis dan para tentaranya. Ya, Nabi Ibrahim dari makalah yang ada di hadapan antum monggo dibaca sendiri. Asal yang kedua, bicara masalah pentingnya dai, maka dakwah itu yang perlu kita yakini karena kita tadi mengatakan 100% pentingnya seorang dai. Maka seorang dalam berdakwah itu adalah salah satu di antara amal yang terbaik. Itu harus kita yakini. Ya. Maka kalau kita punya prinsip bahwa dakwah yang kita sampaikan itu adalah amal soleh yang terbaik, maka pastinya pahala yang Allah berikan pastinya jauh lebih baik. Sebagaimana Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan faqala innani minal muslimin." Ini sebuah ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada sebuah perkataan ucapan yang ketika menyeru kepada Allah yang jauh lebih baik daripada itu. Nah, siapa yang berkecimpung di dunia dakwah menyeru kepada jalan Allah yang benar, maka itulah amal yang terbaik. Dan kita berdoa semoga kita termasuk di antara orang-orang yang punya amal tersebut sehingga menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir At-Tabrani dikatakan oleh Jarir At-Tabrani rahimahullah taala mengatakan bahwa Allah taala menyeru pada manusia untuk senantiasa kemudian manusia itu menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka menyeru jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amal yang terbaik yang dimiliki oleh manusia. Padahal mungkin barangkali bicara masalah kewajiban rukun Islam yang kita tahu ada syahadat, salat, puasa, haji dan zakat, itu kan sudah termasuk kewajiban. Tetapi ada amal yang terbaik yang ketika seseorang itu mengamalkan itu dengan menyeru mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga. Para dai akan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah dalam sebuah hadis yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Nabi membicarakan tentang hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim bahkan Imam Ahmad juga mengatakan hadis tersebut hadis yang sahih. Nabi katakan bahwa "Wallahi demi Allah, li'anna yahdiyallahu bika rajulan khairan lak." Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seorang dengan dakwahmu, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada onta merah. Dan itu penyebutan macam motivasi ya. Artinya onta merah itu adalah onta yang paling berharga. Dan itu bagi siapa? Bagi balasan orang-orang yang menyeru dalam dakwah. Walaupun ada nggak onta merah ya di Arab. Waktu saya di sana nggak pernah lihat onta merah itu ya. Adanya ontanya yang kayak kecoklatan begitu ya. Kalaupun ada yang hitam belontang coklat begitu. Kalau onta merah tidak ada. Tapi Nabi sebutkan onta merah ini artinya adalah ketika seseorang itu mendakwakan itu adalah onta yang terbaik. Onta yang terbaik adalah pahala yang terbaik bagi orang yang menyeru dakwah. Maka dengan adanya motivasi-motivasi seperti ini, salah satu yang kemudian menggugah hati kita, agar kita menjadi senantiasa orang-orang yang senantiasa menyeru dalam dakwah kebenaran. Ya, ada beberapa hadis dan yang lainnya bisa dibaca sendiri. Yang keempat, ini juga tidak kalah penting. Seorang yang dalam berdakwah atau kita sebut dai,
maka dakwah itu dapat menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sebuah kebahagiaan yang sangat besar bagi seorang muslim, melainkan dia mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan dari azab neraka. Sesukses apapun dan seberhasil apapun kita, kalau ending akhirnya kehidupan kita di neraka, maka tidak ada kebahagiaan. Maka bagaimana kita sebutkan di sini bahwa salah satu di antara wasilah untuk menuju sebuah keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdakwah. Jadi salah satu di antara kabar gembira, karena salah satu di antara perbuatan yang bisa kita lakukan adalah dengan kita melakukan dakwah. Dan itu karena bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir. Ya, sisanya satu ya, dibaca sendiri. Yang terakhir, dan ini juga tidak kalah penting ya. Sebenarnya masih banyak kalau bicara masalah pentingnya seorang dai itu banyak sekali. Ya, dalam kitab-kitabnya para ulama sangat banyak. Tapi setelah saya beberapa baca ternyata ya, kalau 5 poin saya kira cukup lah untuk bekal kita sebagai motivasi diri kita sendiri ya. Yaitu dakwah adalah jalan menuju khairul ummah. Ini yang barangkali menjadi motivasi yang terbesar kita. Karena orang yang paling bahagia dan orang yang paling disebut dengan orang yang memberikan manfaat pada orang lain adalah orang yang terbaik. Walaupun dalam sebuah hadis ketika Nabi sebutkan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bima awwaluha. Nabi katakan dalam sebuah hadis, akhir umat ini tidak menjadi baik kecuali menggunakan cara metode yang digunakan ketika memperbaiki umat generasi yang pertama. Ini artinya apa? Artinya berarti mengikuti jalan metode para sahabat untuk berdakwah. Ini salah satu solusi yang terbaik dan itulah yang disebut dengan aslah, memperbaiki. Makanya kalau ada orang berdakwah kemudian meninggalkan metode dakwah sahabat, maka besar kemungkinan orang tersebut sesat. Makanya kalau orang cuma melabelkan mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah, ittiba kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ada tambahan mengikuti ajaran para sahabat, kita khawatirkan orang ini akan mengada-ngada dalam sebuah ibadah. Karena firqah-firqah dan golongan-golongan sesat itu banyak yang menisbatkan, bahkan mengakui dia hafal Al-Quran. Bahkan barangkali dia adalah hafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak sedikit ya, Pak. Tapi bagaimana kemudian menjadi salah satu di antara yang Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim. Ini salah satu di antara petunjuk. Hendaknya kita mengikuti bagaimana metode para sahabat Nabi dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dalam media dakwah. Sampai-sampai ketika Allah katakan dalam sebuah teks ayat, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Jikalau seandainya ada perbuatan yang baik dalam sejarah Islam, maka sungguh mereka para sahabat lebih dahulu mendahului kita dalam beramal. Itu kan artinya pujian. Dan tidak ada pujian yang paling hebat kecuali para sahabat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi sebutkan dalam hadis. Allah sebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha dengan mereka, mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebutkan khairun nasi qarni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhi yalunahum. Generasi yang terbaik adalah generasi kemudian setelahnya dan setelahnya. Maka kurang apa coba pujian para sahabat kepada Nabi puji mereka, Al-Quran puji mereka. Maka dasarlah kemudian salah satu di antara metode untuk bagaimana orang itu mengikuti jalannya para sahabat untuk memperbaiki umat itu tidak salah. Bahkan sampai-sampai kemudian Allah puji salah satu di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kaum muhajirin kanu ansor yang dimana mereka adalah setelah mendahului kita dalam beramal, mendahului kita dalam bagaimana mereka mendakwakan kebenaran, mencontoh mereka salah satu di antara kebaikan. Ikhwafillah azzakumullah. Bahkan salah satu ayat yang terakhir itu sebelum wallahu a'lam bishawab, kuntum khairal ummati ukhrijat linnas. Siapa yang dibicarakan di ayat ini? Maka ayat ini membicarakan adalah mereka yang pendakwah pertama kali, para sahabat. Kuntum khaira, kalian adalah umat yang terbaik yang ada untuk manusia waktu itu siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu misi ini yang terakhir barangkali. Misi yang diemban dakwah terbaik yaitu para sahabat. Allah katakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Mereka senantiasa mengajak dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Ya, kalau sesuatu yang didefinisikan dalam dua aspek ini, yaitu mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, itu sangat luas gitu. Bentuk apapun yang ketika itu adalah berbicara hal yang ma'ruf, maka semua adalah hal yang disyariatkan dan diperintahkan. Dan sesuatu yang mungkar apapun jenisnya, maka perkara itu adalah dilarang. Maka sebenarnya kalau kita tinjau dari ayat ini, ya, sangat cukup untuk kita pahami bahwa memang dakwah ini, jika ketika ada seorang dai yang memegang dakwah, itu bukan orang main-main. Memang itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohlah anggap sebuah kasus. Ya, misalnya di pondok kami ada santri sekitar 250. Apakah semua ketika lulus dari MA atau SMA itu menjadi dai? Ya, jawabannya tidak. Paling yang jadi dai persentase paling cuma 10% itu alhamdulillah. 5% mungkin. Apakah mungkin sampai 50% menjadi dai semua? Tidak. Karena untuk menjadi seorang dai, emang Allah pilih, ya, dan memang Allah bimbing orang tersebut. Maka sebuah itu termasuk di antara yang 5% itulah ya, dari sekian ini. Atau mungkin termasuk 100% seorang orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal sebagai seorang pengembang warisan Nabi dan para Rasul. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sedikit ya. Nanti monggo silakan cari referensi yang lain. Karya-karya para ulama terkait dengan pentingnya seorang dai ya. Dan saya cuma bisa berdoa semoga anak pribadi ya, bisa senantiasa istiqomah dan mengikhlaskan dalam semua misi dakwah. Dan juga antum semua semoga bisa mengikhlaskan dalam aspek dakwah. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan jika ada salahnya mohon maaf, dan jika ada benarnya ambil dan amalkan, dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau sampai 10 menit ke depan pada tidur semua ya. Nada itu kalau bisa jangan bikin standar. Standar itu artinya dari mukadimah, pertengahan, akhir tuh datar terus. Apalagi sudah jam siang kan. Jumatan saya katakan tadi ada tempat aljam untuk tidur ya enggak? Coba kalau kalian tidur Jumatan lihat kanan kiri kalian, itu kan pada tidur ya. Kalau teman antum tidur di samping antum apa kan? Biarin aja ya. Ya teruskan. Ingatkan ya. Tapi nggak pakai suara. Ingatkan dengan gerakan. Kalau kita yang tidur diperbolehkan pindah tempat. Pindah tempat untuk biar tidak ngantuk, biar tidak tidur. Yang pertama, suara jangan dibuat standar, jangan datar terus gitu ya. Materinya bagus materinya. Tapi kalau penyampaiannya mendatar, kan memang salah satu di antara kurangnya kita dalam media dakwah. Ya kita masih kalah ya dari etorika dan cara bagaimana menyampaikan dakwah dengan para ustaz-ustaz di luar sana, dengan cara yang mungkin dengan gaya-gayanya yang luar biasa. Tapi isi kita tidak kalah ya. Isi kita masih dalam keadaan luar biasa. Ya, ketika seorang dai Ahlussunnah itu menyampaikan sebuah materi, isinya luar biasa berbobot. Tapi kemudian ketika menyampaikan itu ya standar dalam artian tidak menarik perhatian jamaah, itu kan juga eman atau kasihan. Tapi secara keseluruhan ya, saya yakin antum semua punya gaya dan apa istilahnya ya, pembawaan ya. Kalau saya di sini mengatakan ya, kalau dalam sebuah hadis kan pernah Nabi katakan al-mas'ulu anha bi'alam minasail begitu ya. Kadang-kadang Nabi mengatakan bisa jadi orang yang bertanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang ditanya. Di sini juga sama saya katakan, barangkali orang yang menyampaikan ini tidak lebih tahu daripada antum yang mungkin ada di situ, ya, antum semua. Maka di sini akan catat beberapa poin saja. Perlu kita ingat doa terakhir ketika khutbah itu jadi rukun. Ya. Artinya ketika misalnya antum selesai khutbah kedua langsung aqimis shalah, itu sudah sah. Anda dengar dari awal sampai akhir tadi semua pakai doa. Seakan-akan doa itu bagian daripada rukun khutbah Jumat, dan itu tidak. Ya. Kalau seperti tadi mas yang terakhir itu waktunya panjang, ya stop lah. Ya, nggak pakai doa nggak apa-apa. Karena dalam media pendidikan efektif orang mendengar itu cuma 10 menit pertama. Makanya kalau bisa saat khutbah itu jangan pakai 10 menit, 7 menit saja. Kalau bisa 5 menit nggak apa-apa. Baru mukadimah itu 5 menit. Jangan panjang-panjang. 10 menit pertama orang mendengar apa yang kita sampaikan itu responnya, mendengar itu kuat sekali, rekamannya. 10 menit kedua itu sudah mulai ngelamun. Makanya tadi saya lihat itu ada yang nulis, ada yang ngelamun, ada yang macam-macam. Jadi yang pertama, doa di akhir itu tidak termasuk di antara rukun khutbah Jumat. Yang kedua,
catatan anak. Memang kita harus banyak ini ya, istilahnya mutola'ah lah kalau bahasa kita. Banyak mengkaji. Seperti apakah istilahnya para pengkhutbah ini ketika menyampaikan itu yang efektif, yang bagus, itu bisa kita mengkaji dari banyak mutola'ah, mengkaji, melihat. Ya, yang bagus ambillah kan begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, memang barangkali tidak disampaikan di sini, tapi paling tidak kita sampaikan. Tadi ada beberapa materi yang mungkin barangkali menyampaikan sebuah cerita. Itu bagus sebenarnya. Bahkan pernah saya menjumpai sebuah khutbah yang isinya itu adalah cerita dia. Tapi luar biasa menarik, ya. Menariknya apa? Kita akan semakin perhatian dengan sebuah cerita. Kayak anak kecil kalau diceritain kan dia akan tertarik untuk melihat endingnya ini apa sih begitu ya. Apalagi kalau sampai kemudian dengan suara yang lantang, suara yang keras, dengan melihat gayanya dan lain-lain itu kita akan tertarik. Boleh silakan mengambil sebuah cerita yang kita gunakan sebagai materi. Tapi ingat, paling tidak kita pokoknya pertama adalah penyampaian tentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah dulu. Baru nanti silakan kalian pakai cerita-cerita ya, yang kemudian untuk barangkali mendekatkan dari teks ayat yang kita pakai. Ya, itu ciri khasnya Ahlus Sunnah dalam berdakwah, menyampaikan pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Bahkan pernah ketika saya ikut Jumatan di Madinah itu ada salah satu imam besarnya Madinah khutbah Jumat pakai teks. Kalau di Indonesia aja yang seorangnya alim-alim gitu ya, atau memang tidak alim-alim. Di Indonesia itu kalau pakai teks dianggap aib, betul? Di Madinah imam besar loh, bayangkan. Khutbah Jumat bawa teks, baca alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu seterusnya sampai doa. Saya tuh lihatnya nggak ngantuk, saya lihatin aja. Apa yang istimewa dari orang ini kan itu. Saya lihat kanan kiri gak ada yang ngantuk. Kalau di Indonesia nggak tidur semua itu. Itu khutbah pakai teks gitu, kemudian dibaca terus sampai, dan itu hampir setengah jam. Khutbahnya lama banget. Sholatnya lebih lama lagi, 1 jam lebih. Sholat Jumat di sana, lama banget. Di Indonesia sih 47 menit plus sholatnya 9 menit, ya kan? Tapi pada tidur semua. Ya. Ternyata memang orang Timur Tengah beberapa yang mungkin kalau seperti saya sudah sendiri juga pakai teks itu kalau khutbah terakhir yang saya lihat di Mekah itu ketika beliau khutbah juga pakai teks. Ya memang sangat berhati-hati sekali. Dan yang dibaca adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala tabi'in. Itu aja yang saya dengar. Bahkan dalam teks itu adalah qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sahabat. Itu banyak sekali. Ya, kita itu kadang-kadang membawakan cerita. Itu yang saya katakan, bawakan teks dalam ayat, hadis, kemudian monggo silakan mungkin kisah-kisah yang memotivasi. Pastinya kisah itu adalah terdapat dalam sebuah sejarah yang sahih. Ya, kemudian yang terakhir barangkali. Dalam materi ini barangkali kita perlu melihat audiennya. Kalau orang maju seperti saya ngomong 10 jam barangkali ya enak-enak aja, ya kan? Saya juga gak dengar. Ya. Orang ngomong itu jarang mendengarkan apa yang disampaikan. Sedikit lah. Yang mendengarkan adalah antum semua. Kita bayangkan saya mengatakan kalimat A, dari yang pertama sampai yang belakang itu belum tentu bisa sampai A. Artinya apa? Kalimat yang kita sampaikan itu belum bisa diterima oleh semua jamaah. Ya karena telah mentasar ilmu gitu ya. Apalagi ketika sholat Jumat itu yang mungkin volumenya, kapasitas orangnya itu mungkin sampai, kalau di sini sampai 2 lantai, ada yang 3 lantai, ada yang sampai luar, ada yang sampai berdiri, ya. Maka tolong perhatikan jamaah. Seorang khotib itu boleh berinteraksi dengan jamaah. Misalnya ada jamaah yang berdiri gitu ya. Karena ada beberapa masjid yang pernah saya ngisi itu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk gitu ya, berdiri, sudah berdiri dia. Artinya berarti masjidnya sudah tidak muat dan dia secara otomatis akan mendengarkan kita, ya, dalam keadaan berdiri. Saya sudah cemas. Bayangkan kalau saya khutbah kemudian sampai sekitar 10 menit dia akan berdiri, kan kasihan. Saya bilang, Bapak monggo untuk silakan lenggah, duduk di tempat yang paling nyaman. Silakan cari tempat. Bapaknya kan ngomong, awas. Saya bilang, Bapak kalau mau lewat nyuwun sewu, dalam Jumatan tidak ada dan tidak diperbolehkan untuk bicara karena pahalanya akan hilang. Akhirnya dia pakai tangan. Itu kan berarti ketidaktahuan, ya kan? Bilang awas itu sudah menghilangkan pahala daripada Jumatan. Nah, itu artinya kita berinteraksi itu boleh. Ada yang ngantuk kalau bisa dibangunkan. Kalau anak di pesantren dengan anak khutbah ada santri yang tidur, anak datangin. Kalau dekat ya, kalau jauh ya enggak. Kalau sampai kemudian sop yang ke-10 ya habis waktunya. Tapi yang dekat tidur saya bangunin. Bangun. Nah Ustaz. Kalau dia ekspresinya kaget mengatakan iya ya Ustaz.
Naam ya Ustaz aja sudah itu bahaya ya, mengatakan naam dalam khutbah ketika antum diajak diskusi sama khotib. Kita bangunkan. Ya. Berarti kalau ada yang ngantuk ya diingatkan. Artinya berarti interaksi dua arah ya. Jangan ya kalau mungkin seperti Timur Tengah saya lihat Masya Allah, walaupun baca itu nggak ada yang ngantuk kayak kita. Karena mereka menyiapkan benar-benar hari Jumat itu hari yang luar biasa. Ya, makanya hari Jumat itu kan kalau bahasa Inggrisnya apa? Free day. Itu kan free kan libur sebenarnya, tapi kita maksa untuk kerja. Akhirnya ketika Jumatan akhirnya ngantuk-ngantuk dipaksa ya. Harusnya memang free itu, nggak ada pekerjaan ya. Makanya ketika kita buat kurikulum, ketika kita ajukan ke Kemenak, ke dinas, itu ditantang habis-habisan. Kita meliburkan hari anak itu hari Jumat. Oh nggak bisa, dinas nggak menerima hari Jumat. Hari yang libur nasional hari Minggu. Oh debat macam-macam. Akhirnya ya tetap kita hari Jumat, walaupun minggunya. Artinya memang Jumat harus libur. Artinya orang Madinah kenapa ketika saya lihat samping kanan kiri tidak ada yang tidur? Mereka menyiapkan benar untuk hari atau di jam yang tertentu, terutama Jumat itu mereka tidak kemudian dalam keadaan ngantuk ataupun tidur. Berarti dia tidur mulai jam 7 sampai jam 11. Kalau kita kan enggak. 11 jam 7 sampai jam 11 kerja. 11 sampai jam 12 tidur. Itu kita. Jadi dibalik sama orang sana ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali sedikit tambahan saja. Dan tadi anak bilang yang dia dapat antum tidak lebih baik dari antum semua. Dan kita meminta kepada Allah semoga diberikan hidayah, diberikan taufik senantiasa dalam kebaikan dan bisa materi kita pentingnya seorang dai ya. Jadi semoga kita bisa menghayati dan merenungkan sehingga kita mendapatkan tadi yang tadi kita sampaikan keutamaan atau mungkin iming-iming pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lam bishawab. Sekian kali dapat kami sampaikan.